Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga Senseiya The Next Dimension. Untuk pembahasan kali ini adalah manga chapter 109 dan 110. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Asklepios menyuruh agar Iki segera membunuh Athena. Para sen perunggu tentunya kaget mendengar hal tersebut, terutama Sun. Asklepios kembali menyuruh Iki karena ia melihat sedikit keraguan di wajah Iki. Asklepios menagih janji Iki kepada Odysseus yang akan mengambil kepala Athena. Iki mengakui janji yang ia buat kepada Odysseus, namun setelah di hadapan Athena, ia menyadari bahwa bagaimanapun Iki adalah seorang sen. Meskipun seluruh alam semesta akan hancur, Iki tidak bisa membunuh Athena. Sebagai gantinya, Iki akan memberikan hidupnya kepada Asklepios, tetapi itu pun jika Asklepios dapat mengalahkannya. Asklepios sedikit mengejek Iki karena Iki telah ingkar janji. Asklepios dibuat marah karena Iki telah menyepelekan dirinya. Ia tidak terima karena menurut Asklepios dirinya sekarang adalah dewa. Asklepios lalu menghajar Iki. Ia meremehkan Iki karena bagaimana mungkin manusia seperti Iki bisa membunuh dewa. Jika Iki tidak mau melakukannya, maka Asklepios yang akan mengurusnya. Ia pun menyuruh Iki agar minggir sambil memukulnya. Setelah di depan Athena, Asklepios kembali menghunuskan tongkatnya. Kali ini Sun yang bergerak dengan jurus Nebula Chain mencoba menghentikan Asklepios. Asklepios kemudian membanting Sun ke dinding kuil sehingga membuat Sun kesakitan. Asklepios lalu meminta kepada para sen agar tidak mengganggunya karena mereka seperti seekor cacing baginya. Semua serangan para sen perunggu akan sia-sia terhadapnya. Kali ini yang bangkit lagi adalah Iki. Menurut Asklepios, Iki tidak tahu kapan harus menyerah. Iki akan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan Asklepios. Iki lalu menunjukkan pedang Chrysos, pedang yang dipercayakan kepada Iki oleh Paus Agung. Pedang pembunuh dewa legendaris yang berada di Sanctuary. Jika Asklepios sekarang mengaku sebagai dewa, maka Iki akan menghabisinya menggunakan pedang Chrysos. Di kuil Hades, jika Papillon telah dikalahkan, maka menurut Pandora, gadis yang bernama Sasha adalah Athena. Pandora tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ia harus bertindak dengan cepat. Salah satu dari hakim dunia bawah menghadap kepada Pandora. Ia adalah Wyvern Chagall dari bintang langit ganas. Chagall meminta maaf karena telah membuat Pandora menunggu. Dengan kehadiran Chagall di hadapan Pandora, maka 108 bintang kegelapan yang dipandu oleh pedang Hades sudah siap berperang. Pandora lalu memberitahu tentang Athena yang sedang dilindungi oleh Pegasus yang membuat Papillon terbunuh. Pandora ingin Chagall menghabisi Athena dan Pegasus, karena jika Chagall yang turun, maka misi akan dapat dengan mudah diselesaikannya. Kembali ke Sanctuary. Asklepios kaget karena pedang Chrysos ada di tangan Iki. Iki sudah memberitahu Asklepios bahwa ia menerimanya dari Paus Agung. Paus Agung mengatakan kepada Iki bahwa ia bebas memutuskan bagaimanapun ia menggunakannya. Dan Iki telah memutuskan untuk menggunakannya agar bisa membunuh Asklepios. Setelah membunuh Asklepios, Iki akan membunuh dirinya sendiri. Iki lalu menerjang Asklepios dan menghujam dadanya, sehingga membuat helm Asklepios terjatuh. Serangan Iki membuat jam di Sanctuary hancur dan membuat Dewa Kronos bereaksi. Plot emas Sagittarius tiba-tiba melepaskan diri dari tubuh Gestalt, kemudian pergi melesat ke arah langit. Serangan Iki ternyata gagal. Asklepios berhasil menghindar. Hei, di mana kamu memidik dengan tepat? Pedang pembunuh dewamu tidak akan berguna karena kamu tidak bisa menyerangku. Sehingga pedang tersebut menjadi tidak berguna, ucap Asklepios. Pedang tersebut berhasil Asklepios lepas dari tangan Iki dan terlempar ke dekat Athena yang hampir mengenai wajahnya yang membuat para sen perunggu kaget. Menurut Asklepios, bahkan seorang sen emas tidak bisa menyentuh dirinya, dan Iki hanyalah seorang sen perunggu. Apa yang ingin dicapai oleh seorang sen perunggu lemah seperti Iki? Asklepios lalu mengambil pedang tersebut. Jika saja serangan Iki diarahkan sedikit lebih tepat, maka serangan Iki akan menyebabkan luka yang mematikan, sehingga Iki bisa menghentikan dirinya. Asklepios kembali mendekati Athena sambil menghunuskan pedang. Ia berkata, "Sekarang saatnya aku mengambil nyawamu dan aku akan menjadi saksi kematian seorang dewa." Beberapa inci pedang akan sampai di leher Athena, tiba-tiba cahaya emas muncul yang menghentikan serangan Asklepios. Cahaya tersebut berasal dari plot emas Scorpio. Di tempat Tenma, ia masih duduk lemas di samping Sasha. Ia ditatangi spekter Chagall. Tenma kaget dan terbangun melihat kedatangan Chagall.
Tanpa banyak bicara, Caggal memegang pundak Tenma dan melemparnya cukup tinggi hingga Tenma terjatuh ke bawah tanah sangat keras. Caggal lalu mendekati Sasha dan merasakan kosmo yang luar biasa dari Sasha. Ia menduga bahwa kosmo tersebut hanya akan keluar dari seorang dewi. Tenma kembali bangkit dan membenarkan ucapan Papillon bahwa salah satu dari 3 hakim dunia bawah akan datang kepadanya untuk membunuh Sasha. Namun meskipun begitu, Tenma tidak peduli siapapun yang akan datang, karena selama ada dirinya, tidak ada yang akan bisa menyentuh Sasha. Tenma lalu mengeluarkan jurus pukulan meteor Pegasus. Caggal menghentikan serangan Tenma dengan 1 jari dan membalikan serangan meteor Pegasus kepada Tenma. Tenma mengakui kekuatan Caggal yang luar biasa. Kekuatannya sangat berbeda dari Papillon. Caggal berencana untuk membawa Sasha ke kastil Hades dan meminta arahan dari tuannya Pandora. Tenma kembali bangkit dan menyuruh Caggal agar tidak menyentuh Sasha. Caggal melihat Tenma sebagai anak nakal yang gigih. Ia merasa tidak seharusnya berurusan dengan seseorang yang tidak penting seperti Tenma. Akan tetapi, Caggal tidak bisa membiarkan Tenma terus mengganggunya. Tenma sedikit menantang kepada Caggal. Caggal lalu menyuruh Tenma untuk mempersiapkan diri untuk menerima hukuman dari dunia bawah. Di kuil Ophiuchus, Klot Emas Scorpio meninggalkan tubuh Scarlet untuk datang ke kuil Ophiuchus. Namun ternyata tidak hanya Klot Emas Scorpio, tetapi ke-12 Klot Emas datang ke kuil dan saling beresonansi.